Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam sampai sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan kedua, yaitu tentang makasih syariah. Baiklah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan makasih syariah? Makasih syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu pengertian makasih syariah menurut Imam Syatib. Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhur ialah makasih syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Menurut Asy-Syatibi, tujuan makasih syariah ditinjau dari dua bagian, yaitu berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariah dan berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat. Konsep perdagangan dalam Islam. Prinsip dasar perdagangan Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar. Tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa, apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmoniskan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Lalu, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 16 beserta kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina istarau ad-dalalata bil huda famarabihat tijaratuhum wa maqanu muhtadin. Kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 16 ini adalah menegaskan tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Mereka menukar hidayah atau petunjuk dengan dalalah atau kesesatan. Hasilnya, mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Lalu, apa itu tijarah? Tijarah adalah akad perdagangan tukar-menukar barang dagang dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Tijarah disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu maksud dari ayat ini adalah melarang umat manusia untuk tidak memakan harta sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil atau jalan kemaksiatan seperti penipuan dan riba. Lalu saya akan menjelaskan tentang riba. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa, riba artinya penambahan. Lalu talaki rukban. Talaki rukban juga disebut sebagai talaki as-silai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang desa atau kafilah yang membawa barang dagangannya atau hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang tersebut dengan harga yang murah. Lalu bai najasi. Bai najasi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Lalu tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Terus jual beli gohor. Jual beli gohar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Kemudian ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain.
Lalu, ayat yang melarang berlaku curang dalam perdagangan adalah surah Al-Mutaffin ayat 1-3. Di dalam surah ini, Allah menurunkan ayat-ayat ini agar sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Kemudian prinsip perdagangan dan pemasaran Islam. Prinsip perdagangan adalah yang pertama, customer oriented. Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Lalu transparansi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Islam merupakan kunci keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi unsur-unsur kimia, dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Kemudian persaingan yang sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Kemudian fairness. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis. Kemudian prinsip pemasaran. Yang pertama ada ikhtiar. Ikhtiar adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perusahaan yang dilakukan seorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. Bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakai. Lalu yang ketiga ada amanah atau tanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu, tidak diperkenankan membuat iklan yang berlebih-lebihan dan terlalu banyak memuji produk. Lalu yang keempat ada nasihat. Produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Lalu yang kelima ada keadilan. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Lalu ada transparan atau keterbukaan. Dalam perusahaan yang berprinsip syariah, pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting, karena prinsip syariah mengajar mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Lalu ada kejujuran. Dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi tentang suatu produk. Dan yang terakhir ada ikhlas atau tulus. Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang produknya seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas dan tidak ada itikat buruk. Kemudian jelaskan pentingnya makasih syariah dalam praktik pemasaran. Makasih syariah sangat penting dalam praktik pemasaran karena makasih syariah dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.